Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Al-ayat. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin hafizahullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara jamaah salat subuh Masjid Al-Hidayah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah atas izin dan perkenan Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita bisa berkumpul di masjid kita yang mulia ini untuk melaksanakan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan salat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah, kuliah subuh pada pagi hari ini insyaallah kita akan bahas topik yang cukup aktual, yaitu tentang volume adzan. Bagaimana sebenarnya menurut ajaran Islam volume adzan itu, ya. Rupanya ini ya Allah Subhanahu wa taala menakdirkan bahwa adzan yang selama ini sudah menjadi ajaran utama dalam Islam, ternyata ada yang mengutik-utik atau mengutak-atik gitu ya. Padahal kalau tidak ada adzan nggak ada sholat jamaah ya. Karena adzan merupakan panggilan untuk sholat ya. Namun disayangkan yang mempersoalkan justru yang seharusnya atau yang paling bertanggung jawab di negeri ini. Nanti di hari kiamat berapa orang Islam yang tidak sholat, itu dia dimintai tanggung jawab. Berapa orang laki-laki yang nggak ke masjid, itu dia dimintai tanggung jawab. Termasuk berapa orang yang nggak bisa baca Al-Quran, dia akan dimintai tanggung jawab. Berat sebenarnya ya. Tapi alih-alih dia menjadikan umat Islam itu semuanya ahli ibadah, malah ibadahnya umat Islam diutak-atik ya, dibikin resah ya. Jadi namanya bukan, karena ada dirjennya, itu Dirjen Bimas Islam ya. Dirjen Pembinaan Masyarakat Islam. Mestinya kan berarti kalau dilihat dari namanya, membina masyarakat Islam yang tadinya buta huruf Al-Quran menjadi melek huruf, yang tadinya malas ke masjid menjadi kayaknya agak kurang ini ya.
jauh. Oh, Ya. terlalu dekat tadi. Ya. Yang tadinya malas ke masjid menjadi rajin ke masjid. Tambah jauh. Apa baterainya habis? Dipegangin apa pakai? Pakai aja biasa. Jadi yang tadinya malas ke masjid menjadi rajin ke masjid. Ya. Yang tadinya masjidnya kumuh menjadi bersih, rapi, keren, tereng gitu. Itu tugas Dirjen Bimas Islam. Kalau yang tadinya rajin sholat lalu jadi gak sholat, namanya bukan Dirjen Bimas Islam. Dirjen membinasakan masyarakat Islam begitu kira-kira. Alhamdulillah. Nah, ya. Kapan adzan itu disyariatkan? Ya, menurut satu pendapat dari hadis Bukhari itu pada awal umat Islam hijrah ke kota Madinah. Ya. Lalu adzan itu bagaimana sih awal mulanya? Pertama, ada usulan-usulan agar mengumpulkan umat Islam, memanggil sholat umat Islam. Ada yang mengusulkan biar kayak Nasrani pakai lonceng, biar kayak Yahudi pakai trompet. Ada yang mengusulkan membakar api, ya mungkin kayak Majusi kali ya. Lalu ada sahabat Nabi bernama Abdullah bin Zaid yang mimpi. Kebetulan mimpinya sama dengan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu bermimpi. Dalam mimpinya itu dia melihat ada orang yang membawa lonceng. Lalu dia tanya, buat apa lonceng ini? Buat memanggil orang untuk sholat. Yang di dalam mimpi itu jawab begitu. Tapi ada sesuatu, ada cara memanggil yang lebih bagus. Apakah kamu mau? Saya ajarkan. Mau, kata Abdullah bin Zaid dalam mimpinya itu. Ternyata dia mengajarkan lafaz adzan, ya, yang luar biasa. Ya seperti yang kita kenal ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, ya, semua 2 kali. Terus Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, yang sudah kita kenal. Kemudian dilanjutkan dengan qomat. Bagaimana supaya bahwa sholat itu ditegakkan? Kalau tadi dipanggil orang, kemudian ditegakkan, yaitu lafaz iqamah, ya, qomatis sholat, qomatis sholat. Nah setelah itu disampaikan kepada Rasulullah mimpinya itu. Rasulullah mengatakan, kalau gitu ajarkan mimpimu kepada Bilal bin Rabah. Sebab Bilal bin Rabah itu suaranya lantang. Ajarkan pada dia agar dia yang adzan, bukan yang mimpi. Ya. Bukan siapa tadi? Abdullah bin
Zaid tetapi Bilal bin Rabah. Ajarkan kepadanya apa yang kau mimpikan agar diadzankan oleh Bilal, karena sesungguhnya suaranya lebih lantang darimu. Yang selayaknya kan yang mimpi ya, tapi ternyata Rasulullah minta agar diajarkan kepada Bilal karena suaranya Bilal lebih lantang. Nah dari riwayat ini aja sudah bisa kita ketahui berarti volume adzan diperbesar apa diperkecil? Diperbesar. Itulah sunnah Rasul. Lalu kalau ada pejabat minta suara adzan volumenya diperkecil, dia ngikuti sunnah siapa? Sedang sunnah Rasul minta suaranya diperbesar. Ya sebenarnya sederhana gitu aja. Ya. Lalu dalam sebuah hadis yang lain Rasul mengatakan, jika telah datang waktu sholat, hendaknya salah seorang di antara kalian mengumandangkan adzan, karena suaranya paling kenceng. Orang Afrika ya, Bilal bin Rabah itu kan dari Habasyah ya, Habasyah itu kalau sekarang kira-kira Ethiopia gitu ya. Maka dia yang diminta untuk adzan. Ini dari segi volume. Dan ketika disyariatkan sholat Jumat yang ada dalam surah Al-Jum'ah itu, Allah berfirman di sini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai', dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ya ayyuhalladzina amanu, ay orang-orang yang beriman, idza nudiya, apabila diserukan. Dalam tafsir dikatakan, ini dalam tafsir Ibnu Abbas ya, ya ayyuhalladzina amanu, siapa yang disuruh itu? Hai orang-orang yang beriman pada siapa? Bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wal Quran. Orang yang beriman kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Al-Qur'an. Ini bicaranya Allah kepada orang yang beriman. Idza nudiya lis-sholati, apabila diserukan untuk sholat. Apa tafsirnya? Ibnu Abbas nih. Ibnu Abbas adalah mufassir sahabat yang hidup sejaman dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah sepupu baginda Nabi, anak putra dari Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Idza nudiya lis-sholati maksudnya idza du'itum ila sholati bil adzan. Idza du'itum, apabila dipanggil kalian itu ila sholati, kepada sholat, bil adzan, dengan adzan. Jadi adzan ini ajaran Islam yang sangat esensial. Apabila kalian dipanggil ke sholat dengan adzan min yaumil jumu'ati, pada hari Jumu'ah. Apa itu Jumu'ah? Hari persatuan, hari ngariung, hari ngumpul, Jumu'ah.
Kita karena begitu lahir sudah ada yang namanya hari Jumat, tidak pernah meneliti bahwa itu adalah hari persatuan. Nggak sadar kita bahwa itu adalah hari persatuan, di mana tiap laki-laki wajib ain ngumpul tiap hari Jumat. Nggak bisa nitip absen, Pak. Nggak bisa. Karena bukan wajib kifayah, wajib ain. Tiap laki-laki kalau sudah dengar adzan wajib kumpul. Kata Allah, wadarul bai', maka tinggalkanlah al-bai', tinggalkanlah jual beli. Utrukul bai'a ba'dal adzan, tinggalkan jual beli setelah adzan. Kalau udah terdengar adzan Jumat udah nggak boleh lagi jual beli. Itu ada yang kelewat saya. Min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Ada kalimat fas'au ila dzikrillah, yaitu famdu ila dzikrillah ila khutbatil imami was sholati ma'ah. Segera bergegaslah menuju zikrullah, yaitu menuju khutbah imam dan sholat bersama. Wadarul bai', dan tinggalkanlah jual beli, yaitu tinggalkanlah jual beli setelah ada adzan. Dzalikum, hal itu, al istima'u ila khutbatil imami was sholati, yaitu mendengarkan khutbah imam dan sholat di belakang imam, khairul lakum, adalah lebih baik buat kalian, minal kasbi wat tijarah, lebih baik, lebih penting, lebih utama daripada kasab, daripada cari rezeki, daripada pekerjaan. Kasab itu pekerjaan. Wat tijarah, dan bisnis, dagang. In kuntum, jika keadaan kalian, in kuntum, karena keadaan kalian, ta'lamu, mengetahui, tusaddiquna bisawabillah, kalian membenarkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini perlu kita renungkan, bahwa hukumnya wajib ain bagi laki-laki melaksanakan sholat Jumat, dan hukumnya wajib bagi laki-laki bila mendengar adzan untuk sholat Jumat langsung meninggalkan seluruh pekerjaannya, tidak hanya bisnis tapi pekerjaan apapun, yang jadi dosen, yang jadi bengkel. Kalau kita lihat di Mekah atau Madinah, itu sudah jadi budaya. Begitu terdengar adzan, para pedagang langsung ngunci tokonya, udah dikunci, dia langsung pergi ke Masjid Nabawi atau Masjidil Haram, tutup langsung. Mestinya di kita sini termasuk pom bensin, tutup aja adzan, khususnya Jumat ya. Karena hukumnya wajib. Kalau sholat 5 waktu masih ada yang berpendapat hukumnya sunnah muakkadah atau wajib kifayah. Bagi yang mengikuti pendapat mustahil, bahwa seperti sholat subuh misalnya hukumnya wajib ain, ya begitu dengar adzan ya langsung wajib ke masjid. Haram hukumnya kalau dia
tidak ke masjid. Tapi kalau sholat Jumat itu sudah mafhum daripada seluruh ulama, hukumnya adalah wajib ain bagi mukimin, bagi orang yang bermukim di wilayah itu. Bagi musafir ya tidak, ya, boleh saja ikut, tapi boleh juga tidak. Itu untuk musafir. Ini saya kira Bapak sudah paham, ya. Yang saya ingin angkat di sini adalah bahwa adzan itu tiada bandingannya. Di sini dikatakan khairul lakum minal kasbi wat tijarah. Pekerjaan kita apapun, profesional, eksekutif, yang gajinya satu bulan 1 miliar atau 1 hari 1 miliar, tetap kalau ada adzan wajib dia meninggalkan, khususnya adzan untuk sholat Jumat. Tijarah, kita dagang apa? Mulai dari dagang cabai, dagang sapi, dagang tanker, ya, pesawat terbang yang nilainya mungkin miliaran atau puluhan miliar. Makanya nggak bisa disamakan dengan anjing. Adzan kok dibandingkan dengan gonggongan suara anjing. Ini sebenarnya lain topik ini, ya. Tapi tidak mungkin orang bertakwa melakukan atau mengatakan itu, tidak mungkin. Hilang dia ketakwaannya, bahkan mungkin keimanannya bisa hilang kalau nggak segera istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mengerikan, sebenarnya ini mengerikan. Adzan wajib dibesarkan karena adzan adalah syiar agama Allah yang wajib diagungkan. Dalam surah Al-Hajj ayat 32 Allah menyatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Ini surah Al-Hajj. Dikatakan dzalika at-taba'ud liman asyraka billah. Ya. Menjauhi orang yang syirik kepada Allah. Wa may yu'azzim sya'airallah, siapa yang mengagungkan syiar-syiar agama Allah, yakni manasikul hajj, yaitu tentang manasik haji, itu semua syiar agama Allah. Fayadbahu asmanaha wa a'dhamaha, lalu dia menyembelih al-budna, onta kurban, asmanaha wa a'dhamaha, yang paling gemuk, ya, dan paling besar. Fa innaha yakni dzabihata asmaniha wa a'dhamiha, yaitu sembelihan yang paling mahal dan paling besar, paling gemuk dan paling besar, min taqwal qulub, merupakan ketakwaan hatinya, min sofawatil qulub wa ikhlasir rajul, dari kebersihan hati dan keikhlasan seseorang. Dalam kitab Ad-Durrul Mansur di tafsir bil Ma'sur, Imam As-Suyuti mengatakan
Wa akhraja Ibnu Abi Syaibah wa Abdun bin Humaid wa Ibnu Jarir wa Ibnu Mundhir wa Ibnu Abi Hatim an Muhammad bin Musa fi qaulihi dzalika wa may yu'adzim sya'airallah qala al-wukuf bi Arafah min sya'airillah. Wukuf di Arafah itu termasuk syiar-syiar agama Allah. Wa bi jam'i min sya'airillah wal budna min sya'airillah wa ramyil jimar min sya'airillah wal halqi min sya'airillah. Al-budna atau unta kurban itu termasuk syiar agama Allah. Melempar jumroh syiar agama Allah. Menggunting, mencukur rambut itu syiar agama Allah. Termasuk dalam hal ini adzan juga syiar agama Allah. Tabligh akbar itu syiar agama Allah. Dikatakan dalam ayat ini wa may yu'adzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan syiar agama Allah, maka dia termasuk dari ketakwaan hatinya. Oleh karena itu perlu ya, DKM itu mengadakan apa istilahnya, seleksi muadzin ya, seleksi adzan. Kalau bisa ada yang adzan itu begitu terdengar suaranya oleh telinga siapapun, telinga itu masuk ke dalam hatinya langsung kesedot ke masjid. Nah, itu baru keren adzan. Ada nggak ilmunya itu, Pak? Kalau ada bagus itu, coba dicari. Mengadakan festival atau apa, festival adzan, boleh itu Masjid Al-Hidayah mengadakan. Daripada disamakan dengan gonggongan anjing, bagus kita bikin festival adzan. Tentu nanti dinilai ya, volume suaranya kayak apa, indahnya kayak apa ya. Terus yang penting punya daya tarik ya, kayak magic gitu kadang-kali ya, seolah-olah seperti magic. Jadi kalau begitu ada itu, hatinya orang itu tertarik ke masjid semua. Nah, coba kita hitung. Tim IT-nya udah bekerja Pak ya. Berapa jamaah kita jumlahnya? Ada 500 Pak? Ada? Yang tertarik tiap subuh berapa ratus Pak? 250, 50%. Kalau rapor masih merah atau udah biru gitu. Itu mungkin adzannya perlu itu, yang bisa begitu terdengar suara adzan itu langsung narik itu hatinya orang datang. Wah, itu keren banget itu. Kalau kemarin saya ke Mekah itu ya adzan semua itu sampai ke hotel semua. Jadi kita dalam kamar pun itu begitu ada adzan, ya adzannya sampai kedengar sampai ke kamar, langsung nyambung ke hotel, masuk ke kamar semua. Nggak ada yang nggak dengar adzan kecuali yang tidur gitu aja. Kalau sini masih belum Pak ya. Insya Allah menaranya udah tinggi, nyampe kali satu komplek ya. Jangan-jangan nyampe ke rumah saya di Kayu Manis.
Tapi yang penting dicari itu Pak, siapa yang bisa adzan, begitu adzannya terdengar itu betul-betul menarik hati dari mustami'nya, itu baru dahsyat. Saya pernah ketemu dengan orang itu Pak, tapi nggak tahu sekarang masih bisa nggak gitu. Kata dia kalau dulu waktu muda dia adzan itu semua orang langsung dengerin gitu. Sampai dia dipanggil Sultan Brunei supaya adzan di sana. Dan dia jadi kaya raya hanya karena Allah muliakan karena dia adzan. Suaranya mungkin tidak sebagus Muammar Z.A, tapi adzannya itu bisa menarik orang. Ya. Apalagi gadis-gadis dan janda-janda mungkin tertarik semuanya. Ya. Kalau Bapak mau manggil orang itu, boleh saya kasih nomornya. Ya. Kaya raya kalau sekarang Pak. Orang kemarin saya ketemu dia, tolong Pak Ustadz jualin tanah saya 500 hektar daerah Kronjo Tangerang itu. Saya kira orang kaya itu ya kalau bisa punya tanah 500 hektar di daerah industri loh Pak. Zona industri. Jadi mungkin kalau Bapak undang ke sini nggak perlu ngasih ongkos, duitnya berbanyak, istrinya aja 4 gitu. Gara-gara adzan itu Pak. Nanti ibu-ibu bilang jangan ada yang adzan deh kalau gitu. Adzan Jumat di masa Rasulullah ya seperti biasa adzan kita. Tapi begitu di masa Khalifah Utsman, adzan jadi 2 kali. Dan itu ijma sahabat. Jadi menjadi hukum itu. Ternyata di Mekah sekarang juga adzan 2 kali Pak Jumat itu. Saya Jumat yang lalu saya sholat di sana. Di sana Jumatan yang 12:30. Tapi dibilangin sama orang-orang Mekah jam 10 paling lambat Ustaz ke masjid, kalau enggak kebagian tempat. Padahal masjidnya antara hotel dan masjid cuma 70 meter. Jam 10 kita udah berangkat. Kita nungguin, 11:30 udah bunyi adzan, kan belum waktunya sholat. Ternyata 12:30 baru adzan terus khutbah. Nah, tapi cerita atau kisah tentang adzan 2 kali itu di masa Khalifah Utsman. Sama dengan di Mekah, yaitu sejam sebelum adzan khotib naik mimbar itu sudah ada adzan. Nah, di masa Khalifah Utsman itu muadzin yang pertama itu datang ke pasar-pasar, bukan dari masjid. Datang ke pasar-pasar lalu adzan di pasar. Untuk apa? Memberitahu bahwa sejam lagi akan diselenggarakan sholat Jumat. Apa pengertiannya? Kalau seandainya dia nggak ke pasar, berarti kan nggak kedengaran. Tapi karena dia ke pasar menjadi kedengaran. Berarti apa? Volumenya dibesarkan apa dikecilkan? Dibesarkan. Makanya saya heran kalau masih ada pejabat minta volume adzan dikecilkan. Saya pernah ke Australia, di sana masjid Indonesia namanya masjid, tulisannya masjid tempe gitu ya, tempe katanya orang sana bilang. Itu bekas gereja sebelah pom bensin yang dijadikan masjid. Ya, tahun 2000 saya sana. Ya adzan nggak keluar, hanya di dalam saja. Kenapa? Yaitu peraturan di Australia. Kenapa peraturan di Australia
seperti itu. Ya wajar, itu negara Australia, wajib kita hormati. Lah ini Indonesia, mayoritasnya orang Muslim. Maka adab ya dibesarkan sesuai dengan ajaran Islam. Jadi kalau ada pejabat yang minta supaya adzan diperkecil, ya sana bikinnya di Australia sana, jangan di sini. Saya dengar di NTT aja adzan masih dikeraskan. Nggak tahu kalau di Manado, saya nggak ada info. Mungkin bapak yang pernah kesana. Kembali pada peristiwa Abdullah bin Zaid ketika mimpi tadi, saya ulangi bahwa Rasul meminta bukan Abdullah bin Zaid yang adzan, tapi Bilal, dengan alasan suara Bilal lebih besar, lebih lantang. Jadi kembali ke masalah volume adzan itu dibesarkan. Kaum kafir menolak adzan. Dalam surah Al-Maidah 58 Allah berfirman, wa idza nadaitum ila sholati ittakhaduha huzwa wa la'iban dzalika bi annahum qaumun la yaqilun. Dalam tafsir jalan dikatakan walladzina idza nadaitum da'autum ila sholati bil adzan, apabila kalian menyeru sholat dengan adzan, ittakhaduha, mereka menjadikan di situ ayat as-sholat, menjadikan sholat huzwan wa la'iban, sebagai suatu ejekan dan permainan, bi ayastahzi'u biha wa tadahaku, bahwa mereka melecehkannya dan menertawakannya. Dzalika al-ittikhadu bi annahum ay bisababi annahum qaumun la yaqilun. Kenapa mereka melecehkan dan menertawakan? Karena mereka kaum yang la yaqilun, tidak berpikir. Nah, yang mengerikan ini tafsir dari Ibnu Abbas yang patut direnungkan. Wa idza nadaitum ila sholati bil adani wal iqamah, apabila kalian menyeru untuk sholat dengan adzan dan iqamah, ittakhaduha huzwa, sukhriyatan, mereka menjadikan hal itu sebagai ejekan, sukhriyah, menghinakan, walaiban, dan permainan, dohikatan wa batilan, sebagai suatu bahan tertawaan dan kebatilan. Dzalika al-istihza'u, yang demikian itu yaitu melecehkan adzan, bi annahum qaumun la yaqilun, sebab mereka adalah kaum yang tidak berpikir. Amrullah, tentang perintah Allah, mereka tidak memikirkan bahwa itu perintah Allah. Adzan itu perintah Allah, bukan maunya umat Islam. Yang selalu dituduhkan oleh mereka adalah bahwa umat Islam maunya menang sendiri, umat Islam merasa benar sendiri, kan selalu begitu. Seolah-olah adzan ini karya atau karangan umat Islam. Adzan ini perintah Allah. Sebagaimana sholat adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. La yaqiluna amrullah wa la ya'lamuna tauhidallah wa la dinallah. Mereka tidak tahu tentang mentauhidkan atau mengesahkan Allah, dan tidak tahu tentang dinullah, ajaran Allah. Seolah-olah itu bukan ajaran Allah, cuma budaya umat Islam aja yang harusnya dimoderasi gitu pandangan mereka. Jadi agama dikarang-karang sendiri oleh mereka.
Nah, yang penting ini di sini. Nuzilat hadhil ayah fi rajulin minal yahud kana yaskhulu bi adani Bilal fa'ahraqahullah binar. Ini yang paling penting disadari oleh kita, jangan sampai kena kita. Nuzilat ayat ini turun, hadil ayat ini turun fi rajulin minal yahud, terkait dengan seorang laki-laki dari kalangan Yahudi, karena yang keadaannya yaskhuru, dia menghinakan biadani Bilal, menghinakan adatnya Bilal. Fa'ahraqahullahu binar, lalu Allah membakar dia dengan api. Kalau melihat struktur kalimat ini ya dibakar beneran. Sebelum di akhirat, di dunia dibakar dulu. Jadi jangan coba main-main dengan adat. Bahaya, Pak. Bahaya. Ada yang mau nyoba ya ngegel memang. Ya silakan aja. Main-main dengan adat. Kalau depan saya taboki gitu aja, daripada dia dibakar oleh Allah dengan neraka, mending saya taboki dulu aja. Ya, gitu. Nah, demikianlah tentang penjelasan ayat maupun hadis terkait dengan adat. Kita sayangkan kalau itu muncul dari instansi atau lembaga yang seharusnya membesarkan adzan sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini malah berbuat yang kebalikannya, mengecilkan. Saya khawatir ya nanti instansi tersebut dibakar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semestinya orang yang tinggal atau muslim yang tinggal yang terdekat dengan yang bersangkutan itu yang mencegah atau menasihati dulu. Itu yang wajib, Pak. Ya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini sampai kepada yang bersangkutan. Kita kasihan sebenarnya tidak melaksanakan tugasnya, malah ya sepertinya melecehkan apa yang seharusnya menjadi tugasnya. Masa urusan menteri malah memicilkan volume adzan yang itu jelas bertentangan dengan ajaran dari Rasulullah SAW. Jadi agama Islam ini bukan buatan umat muslim Indonesia, bukan. Ajaran Islam harus dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang sudah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Tidak layak kita muslim memilih yang lain. Begitu dalam surah Al-Isra ya, kalau nggak salah, atau Al-Ahzab, mungkin Al-Ahzab 36 ya kalau nggak salah. Coba kita cek dulu. Wa makana lil mu'min wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Kalau nggak salah dalam surah Al-Ahzab ayat 36. Kalau salah ya di surah yang lain ya. Benar ini. Wa makana lil mu'min wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amron. Tidak layak bagi mukmin laki-laki maupun perempuan
idza qadallahu wa rasuluhu amran, apabila Allah dan Rasulnya menetapkan suatu perkara, ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim, dia punya pilihan yang lain, dia nggak mau memilih ketentuan Allah dan Rasulnya. Wa may ya'sillaha wa rasulah faqad dhalla dhalalan mubina. Siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, sungguh dia sesat dengan kesesatan yang nyata. Nah, kita cukup mengetahui aja hukum syariat Islam, ajaran Islam tentang adat ini bagaimana, udah cukup itu aja, nggak usah diperpanjang lagi. Kita lanjutkan yang lebih esensial dari apa yang langkah kita lakukan. Ini kan seolah-olah ini cara tafsiran politik aja. Ini memang dilempar isu itu untuk melupakan yang lain. Tapi ajaran Islam jadikan bulan-bulanan, itu kan mengerikan. Nah, udah bapak-bapak lanjutin aja dibangun masjidnya. Kalau perlu toanya tambahin lagi Pak. Yang lebih gede lagi kalau memang ada gitu. Tapi yang penting yang secukupnya lah gitu. Jadi seharusnya yang jadi pejabat itu wajib ngecek ke seluruh masjid. Kalau toanya kurang bagus, sound systemnya kurang bagus, mestinya dia sumbang. Bagus ini itu. Bukan malah buat kebijakan yang meresahkan umat. Apa tanggung jawabnya nanti di akhirat? Pasti ditanyain lah. Pasti. Jangan dikira enak jadi presiden, jadi menteri agama. Waduh, ngeri banget Pak. Di ketua DKM aja berat Pak. Ketua RT nya bisa sampaikan kan, kalau ada laki-laki di RT-nya nggak pernah ke masjid, mana RT ada kan? Nggak ada. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. RT kalau sampai ada laki-laki di RT-nya nggak datang ke masjid, ditanya Pak. Ya, jangan dikira nggak ditanya, ditanya. Jangan cicing wae. Itu masih untung cuma tingkat se-RT kan. Nah kalau jadi presiden se-Indonesia, ya kalau ada orang yang bukan Islam kan nggak harus ke masjid Pak. Ya memang kalau bukan Islam tuh nggak harus ke masjid. Tapi apa kewajiban presiden kepada orang bukan Islam? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Itu ada kewajiban itu. Emang tiap ayat nggak ditanyai? Ditanyai Pak. Ayat yang kita baca itu semua akan ditanyai pelaksanaannya. Kalau itu untung yang nggak baca. Nah kalau nggak baca ditanyai kenapa yang tidak baca? Gitu. Dikejar Pak. Waduh, nggak enak kalau gitu ya ngaji. Jadi tahu tambah tanggung jawabnya berat. Ya iya. Jangan dikira jadi muslim itu cuma sholat doang. Masih ada yang lain Pak. Ingat kembali surah Al-Had ayat 41. Alladzina immakannahum fil ard. Orang-orang yang kami kokohkan kedudukan mereka di muka bumi. Menteri kan punya kedudukan, iya nggak? Presiden punya kedudukan, RT aja punya kedudukan kok. Pertama apa? Aqomus sholat, menegakkan sholat. Sudahkah engkau tegakkan sholat di RT-mu? Sudahkah engkau tegakkan sholat di RW-mu? Sudahkah engkau tegakkan sholat di kelurahanmu? Sudahkah engkau tegakkan sholat di kecamatanmu, bahkan di negaramu? Ya kalau nggak ngurusi sholat ya. Nah sholat itu bisa terurus dengan baik karena ada adzan.
Coba bayangin kalau nggak pernah ada adzan, kira-kira orang ke masjid apa enggak? Nggak bakal ke masjid, Pak. Mau sudah ada adzan aja masih banyak yang nggak ke masjid, ya enggak? Apalagi nggak ada. Ini tanggung jawab. Makanya jangan pernah dipilih RT RW yang nggak pernah ke masjid, yang nggak pernah berpikir ya agar jamaah, agar warganya ke masjid. Ya tapi kalau yang sudah ada RT RW gitu ya ingetin, Pak. Tugas kita mengingatkan saudara kita, daripada nanti di akhirat dihukum oleh Allah, mending kita ajak dulu sekarang. Dan kalau kita ngajak lalu dia melaksanakan tugasnya, kita dapat pahala kopas, kan enak. Mudah-mudahan seluruh jamaah Masjid Al-Hidayah ini mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga bisa mengamalkan seluruh ilmu-ilmu Islam yang diajarkan, ya, dan sesuai dengan doanya, waja'alna lil muttaqina imama. Kita jadi imam, jadi panutan orang-orang muttaqin. Itu ya. Siapa yang paling mungkin jadi panutan orang-orang muttaqin? RT RW itu paling mungkin. Kalau RT RW-nya itu aktif ngajakin orang ke masjid, ya, ngajakin warganya yang belum bisa baca Quran dari baca Quran, ngajakin warganya yang belum infak, belum sedekah, belum zakat, diajakin semua. Itu namanya lil muttaqina imama. Bukan jadi imam masjid, bukan. Ya, imam masjid ada persyaratan tersendiri. Panutan. Itu doa kita semua, menjadi panutan orang-orang muttaqin, minimal di wilayah kita. Wilayah kita itu apa? Keluarga kita, mungkin RT kita, RW kita, dan sebagainya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita di dunia wal akhirah. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.